Kok soraan di grup ah. Lah sholat Ca. Bu. Yang lain penilaian. Jadi soraan. Kayak duo device, Caca. Oh, iya, Bu. Matiin suaranya, Aku Cek. matiin suaranya. Saya pakai laptop. Oh, pakai laptop, Bu, sama HP. Acik dia suara. Yang di laptop ide, Bu. Ayo, kok salah satu. Mana yang lainnya nih? Ayo, Ragil. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tapi minimal 10 anak Ca. Udah beli, udah bisa dimulai nak. Ala bisa maka. Ala lebih 10 Ca. Bu, belum dimulai lagi. Bu, Sertika. Moderator Kita mulai Nika. lagi, Bu. Betul aja nih Len. Yo, dis. Tila lah kurang makan dek lah jelas tuh hari nak masalah ada kan. Iya. Bu, mulai nih, Bapak Ibu. Ya, Boleh Ca. boleh. Kita mulai. Silakan dibuka Ibu Sertika. Langsung aku. Ya. Langsung aja. Ya. Aja bisa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua peserta webinar pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 2 Ratangkamang. Puji syukur kita hadiahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan ke rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam rangka mengikuti webinar pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 2 Ratangkamang. Dan tak lupanya salawat berserta salam kita hadiahkan untuk junjungan kita, yakninya Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini. Yang terhormat, Bapak Mewaldi sebagai Wakil Kurikulum SMA Negeri 2 Ratangkamang. Yang terhormat, Bapak Ibu peserta webinar pengimbasan budaya positif di SMA Negeri 2 Ratangkamang dan juga narasumber kita pada kesempatan kali ini yaitu Ibu Febri Sayunas. Sebelum kita masuk ke acara inti, alangkah lebih baiknya kita membacakan
basmalah sehingga acara kita pada malam hari ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum penyampaian materi, acara ini akan dibuka secara langsung oleh wakil kurikulum kita, yaitunya Bapak Mewaldi. Kepada Bapak dipersilahkan. Ya, terima kasih Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Puji beserta syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya pada malam hari ini kita bisa melaksanakan webinar dalam rangka budaya positif SMA Negeri 2 Jatangkamang sebagai imbas dari guru penggerak kita Ibu Febrisa Yunas. Sebenarnya permohonan maaf terlebih dahulu dari Ibu Kepala Sekolah Ibu Dr. Anda Desirida MPD. Sedianya beliau yang akan membuka secara resmi acara kita pada malam hari ini. Namun karena beliau berada di luar daerah, maka diwakilkan kepada saya sebagai wakil kurikulum. Yang pertama sekali ucapan penghormatan kepada guru-guru hebat SMA Negeri 2 Jatangkamang dan semua pemirsa yang ada seluruh Indonesia, Sumatera Barat pada khususnya. Dan teristimewa kepada pemateri atau narasumber kita pada malam hari ini, Ibu Febrisa Yunas SPD. Marilah kita laksanakan kegiatan ini dalam rangka memantapkan bagaimana penanaman budaya positif di SMA Negeri 2 Jatangkamang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mari kita buka acara kita pada malam hari ini. Semoga dengan diskusi kegiatan kita webinar malam hari ini mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat, terutama bagi guru-guru hebat dalam rangka mengembangkan SMA Negeri 2 Jatangkamang ke depan. Demikian sambutan singkat pada malam hari ini. Semoga kegiatan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bapak Mel yang telah memberikan kata sambutan dan juga opening pada acara kita pada malam hari ini. Selanjutnya, penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Febrisa Yunas sebagai narasumber pada malam hari ini. Beliau merupakan calon guru penggerak dari SMA Negeri 2 Jatangkamang. Kepada Ibu Febrisa dipersilahkan. Terima kasih kesempatan yang diberikan oleh Ibu Moderator, Ibu Sartika. Begitu juga seterusnya terima kasih kepada Bapak Melwadi yang sudah membuka acara ini, dan seterusnya kepada Bapak Ibu guru hebat di SMA Negeri 2 Jatangkamang yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, Bapak Ibu, izinkan saya men-share screen bahan pengimbasan yang akan saya sampaikan malam hari ini. Ya, bagaimana Bapak Ibu? Apakah sudah terlihat? Sudah Ibu Ica? Sudah. Sudah Pak? Bu? Sudah. Ya, baiklah, saya akan mulai menyampaikan materi mengenai pengimbasan modul 1.4, yaitu budaya positif di sekolah yang kita cintai ini, yaitu SMA Negeri 2 Jatangkamang. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya. Saya adalah Febrisa Yunas, guru mata pelajaran matematika di SMA Negeri 2 Jatangkamang.
Ya, dengan tadi acara pembukaan yang sudah diwakili oleh Bapak Wakil Kepala Sekolah. Lalu pengajar praktik saya adalah Ibu Red Viol dan fasilitator saya adalah Ibu Mulyati Abidin. Seorang guru bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nantinya diharapkan dari kebiasaan baik ini akan tumbuh karakter-karakter baik warga sekolah dan pada akhirnya karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Ada beberapa konsep inti budaya positif yang akan saya sampaikan pada malam hari ini. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk kegiatan pertama, saya mohon partisipasi dari Bapak dan Ibu. Kegiatan pemantik kita mulai dengan simulasi cobalah buka. Ya, jadi di kegiatan ini nanti saya akan meminta salah satu atau dua orang dari Bapak Ibu, yang satu bertindak sebagai A. Jadi tugas A adalah mengepalkan salah satu tangan dan coba Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Bapak Ibu tadi. Jadi Bapak Ibu menyimpan dengan erat karena di dalamnya ada hal yang begitu pentingnya yang ingin Bapak Ibu lindungi. Nah, itu adalah untuk Bapak Ibu yang bertugas sebagai A. Nanti saya akan meminta salah seorang dari Bapak Ibu bertindak sebagai B. Jadi yang si B ini tugasnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan A. Nah, jadi teman yang ditunjuk, yang teman B ini boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari yang A uang agar bersedia membuka kepalan tangan. Apakah ada dari Bapak Ibu yang bersedia menjadi A? A yang mengepalkan tangan ya? A yang mengepalkan tangan, Bu. Kira-kira ada Bapak Boleh. Ibu yang bersedia menjadi A? Boleh, saya nih udah Ya. dikepalkan tangannya nih. Nah, berarti Bu Ailen bertindak sebagai A yang mengepalkan tangan. Berarti kita butuh salah seorang lagi untuk menjadi rekan B. Sesuai karakter Bu Ica, biar Bapak sebagai B. Iya, terima kasih Pak. Berarti Bapak Melwadi bertindak sebagai rekan B yang bertugas untuk
mengupayakan bagaimana rekan A atau Bu Aileen sedemikian sehingga membuka tangannya. Apakah sudah bisa dimulai, Pak, Bu, kegiatan simulasi kita mulai. buka? Pak Mel rayunya unilen muka tangannya. Ya. Iya, pokoknya Pak Mel boleh menggunakan segala cara, boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi sampai Bu Len Ya. membuka tangannya. Ya. Nah, kita mulai. Ya, silakan Bu Len. Oke. Ibu menceritakan kira-kira kenapa Ibu mengepalkan tangan dan kira-kira bagaimana Pak Mel membujuk untuk Bu Len membuka tangannya. Oke, baiklah. Di kepalan tangan saya ini ada sesuatu yang sangat berharga buat saya. Saya tidak akan memberitahu dan tidak memberitahunya apa isinya. Nah, kita mulai. Bu Aileen, Ya, di dalam kepalan tinju Ibu, saya tidak tahu apa isinya, tapi alangkah baiknya dengan kepalan tinju itu bisa dibuka. Bagaimana kira-kira Bu Aileen bisa dibuka kepalan tinjunya? maaf ya Pak. Saya tidak bisa membukanya karena ini sangat berharga. Nanti kalau saya buka, saya takut nanti disalahgunakan. Ya. Kira-kira Bu Aileen, bagaimana kalau saya beri imbalan Bu Aileen dengan uangkah atau dengan jalan-jalan kah atau traktiran kah ke rumah makan, yang mana kesukaan Bu Aileen agar Bu Aileen bisa buka itu kepalan tangannya. Maaf ya Pak, rasanya tidak terbayarkan oleh itu. Gitu. Oh, kalau begitu Bu Aileen, saya bisa saja curiga Bu Aileen ini bisa saja menyimpan barang curian. Saya akan laporkan Bu Aileen ini ke polisi nanti. Oh, tidaklah Pak, saya tidak menyimpan barang yang dilarang oleh negara. Ya kenyataannya Bu Aileen nggak mau terbuka, padahal kita zaman sekarang zaman keterbukaan, harusnya kan kita harus jujur menyampaikan apa yang kita pegang itu orang, kecuali Bu Aileen simpan di dalam tas Bu Aileen, ini kan dalam kepala tinju, ini menimbulkan kecurigaan bagi saya. Ya mungkin ini barang ini bergunanya bagi saya Pak. Mungkin tidak berguna bagi Bapak. Atau bagaimana kalau kita besok pagi kita jalan-jalan makan simpang raya gitu, hari ini boleh buka lah itu kepala tinjunya. Saya ingin tahu apa itu yang dipegang gitu. Iya. Oh, mungkin gimana ya? Kalau dirayun Kayaknya Bu Len tidak mau membuka kepala tangannya ya Bu? Ya, tidak mau. Jadi Tidak susah mau, baca, beliau bertahan dengan prinsip beliau tidak mau membuka. Karena ini katanya berrahasia sekali, sangat berharga. Oh, Jadi, sangat berharga sekali. bukan juga saya Sehingga menyerah, Bu Len, tapi barangkali kita carilah nanti solusinya bagaimana beliau bisa membuka kepala tinju beliau. kepala tinju beliau. Sekarang bagaimana jika seperti ini Bapak Ibu? Mel yang mengepalkan tinjunya dan Bu Aileen yang bertugas untuk membuka kepala tinju Pak Mel. Oke, dibalik ya. Ya. Ya, dibalik. Ya, jadi saya sekarang juga ada kepala tinju saya ini. Ada yang sangat berharga, yang hanya saya tahu sendiri, yang saya hanya milik sendiri. Silakan, bagaimana Bapak dan Ibu? Oke. Pak Mel. Ya. Oh, Pak Mel sepertinya menyimpan sesuatu ya? Ya, betul Bu Len. Sangat Boleh. berharga sekali.
Ya, bolehkah saya tahu apakah itu isinya? Karena ini sangat privat sekali, pribadi sekali, saya tidak mau kasih tahu siapapun, walaupun orang dekat saya. Wah, apa tuh? Berharga sekali sepertinya. Ini Eh, mungkin apakah itu barangnya bisa kita jual? dijual bisa, tapi karena ini harganya bukan dari uangnya, tapi dari nilainya. Ada nilai yang sangat berharga, kenangan yang tidak bisa terlupakan begitu. Wah, itu ya. Aduh, gitu Ah, ya Pak Mel luar ya. biasa sekali ya Bapak Ibu. Iya, Ternyata kenangan tuh mahal sama-sama tidak harganya tuh. mau saling membuka kepalan tinju. Nah, Eh, nggak mau. Padahal kalau bisa saling membuka kepala tinju, bisa saja Bapak dan Ibu saling bersalaman dan bermaaf-maafan ya Pak. Oh Ya, iya. Eh, jadi kembali lagi ke kegiatan kita tadi Bapak Ibu. Eh, ya. Tadi Bapak dan Pak Mel dan Bulen sudah bertindak sebagai A dan B. Sekarang yang kita lihat pertanyaannya, apakah Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Berarti tanyakan Jawabannya dulu tidak. ke Bulen, ke Pak Mel dulu atau Bulen dulu? Ya. Menjawab pertanyaan itu, nah, Iya, Cah, pertanyaan yang nomor 1, Bu. Apakah Anda atau B apakah membuka Anda kepalan atau B tangan Anda? membuka tangan Anda? Hmm. Mengapa? Apakah alasan Anda atau B membuka kepalan tangan Anda? Hmm. Saya tidak membuka kepalan tangan. Ya, kira-kira kenapa Ibu tidak membuka kepalan tangan Ibu? Ya, karena saya tidak mau. Iya, berarti yang boleh tidak mau membuka kepalan tangan karena tidak mau. Ya, Nah, ya. sekarang, Saya tidak ingin orang lain tahu apa isinya. iya, tidak mungkin orang lain tahu apa isinya. Hmm. Kalau Bapak kira-kira bagaimana, Pak? Ya sama Eh, dengan Bu Aileen, Wican, saya tidak hmm, mau buka kepalan tinju saya. Barang hmm, ini dia tidak berharga mahal, tapi karena tadi saya sampaikan nilainya sangat berharga, saya tidak mau orang lain tahu ada kenangan bagi saya yang saya tidak bisa lupakan begitu. Makanya saya tidak mau dibuka kepalan tinju saya. hmm. Jadi kesimpulannya Bapak dan Ibu dari kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Siapa Ya, yang kalau megang? kita lihat eh, sebenarnya kendali itu atau teori kontrolnya berada pada diri kita masing-masing. Ya, bisa saja pada saat itu Bu Ailen membuka kepalan tangannya atau Pak Mel membuka kepalan tangannya, bergantung pada diri beliau masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Nah, jadi ini sebenarnya arahnya adalah ke kontrol teori atau teori kontrol yang digagas oleh psikiater dan pendidik Dr. William Glasser yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory atau meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, jadi dalam teori kontrol itu ada beberapa hal yang terjadi miskonsepsi. Yang pertama yaitu ilusi bahwa guru bisa mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun nampaknya
seolah-olah guru sedang mengontrol perilaku murid. Ya, hal demikian karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Karena pada saat itu yang menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Jadi mereka mempunyai tujuan kenapa mereka mau dikontrol atau tidak. Lalu teori yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, jadi penguatan positif atau bujukan adalah merupakan bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid ini bersedia untuk dikontrol atau mencoba menolak rujukan kita. Bisa jadi pada saat itu murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ya. Lalu apa hubungannya dengan cara menerapkan budaya positif di sekolah? Jadi kita akan mengupas tuntas konsep-konsep inti mulai dari disiplin positif, motivasi perilaku manusia, sampai penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian permasalahan siswa. Ya, ini adalah bentuk perubahan paradigma atau cara pandang kita, Bapak Ibu, mengenai stimulus respons tentang dunia. Lalu tentang teori kontrol tentang dunia. Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita sama. Padahal menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Lalu setiap orang padahal memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, padahal sebenarnya kita yang berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Lalu ada lagi teori yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau berdasarkan teori kontrol, sebenarnya semua perilaku memiliki tujuan. Nah, lalu ada beberapa paradigma yang lain, yaitu orang lain bisa mengontrol saya. Padahal menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Lalu ada lagi, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, mungkin hanya pada suatu saat tertentu. Kenyataannya, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Lalu, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Bisa dilihat dari kolaborasi dan konsensus menciptakan sebuah pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Padahal kita bisa berpikir menang-menang atau mencari win-win solution secara bersama-sama.
Ya, lalu kita lanjutkan ke disiplin positif. Ya, kalau Bapak Ibu lihat, mungkin ada beberapa pandangan mengenai disiplin. Ya, kira-kira ada Bapak Ibu yang mau berpendapat mengenai disiplin. Silakan raise hand atau klik tombol angkat tangan. Apakah ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pandangannya mengenai disiplin? Biasanya disiplin itu identik dengan apa, Bapak Ibu? Dengan aturan, Ya, biasanya mematuhi disiplin aturan. identik dengan aturan, mematuhi aturan. Nah, kira-kira ada pendapat yang lain lagi, Bapak Ibu? Disiplin itu Beca, Ya, itu termasuk juga pembiasaan diri ke arah yang baik. Itu disiplin. disiplin. Ya, terima kasih Pak, Bu. Ada lagi tambahan yang lain? Ya, kalau tidak ada, kita lihat kembali mengenai makna disiplin positif. Ya, yang pertama yaitu disiplin bukanlah hukuman. Disiplin bersifat self-disiplin atau bagaimana mempelajari, mengontrol diri, dan menguasai diri. Lalu disiplin itu merujuk pada praktik mengajar atau berlatihnya seseorang untuk mematuhi aturan. Jadi tujuan akhir disiplin ini adalah untuk memahami perilaku dan menghargai diri sendiri dan orang lain. Jadi diharapkan dengan disiplin positif ini, nanti peserta didik akan bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang berlaku secara universal. Kalau misalnya anak ini mempunyai motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam dirinya, maka motivasi ini akan berlaku dalam jangka panjang. Sedangkan motivasi yang bersifat hukuman atau hadiah itu hanya bersifat sementara. Bisa berupa reward ataupun punishment. Ya, ini salah satu contoh disiplin positif di sekolah kita. Ya, bisa Bapak Ibu lihat. Video. Ya. Dari sana adalah salah satu contoh disiplin positif atau kebiasaan positif yang ada di sekolah kita.
yang dilakukan oleh kepala sekolah, warga sekolah. Ya, di sini bisa kita lihat ada Ibu Mila. Beliau merupakan salah satu panutan saya dalam disiplin. Dan tentunya semua Bapak Ibu guru hebat yang hadir di ruangan ini. Lalu kita lanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan. Jadi dari disiplin tersebut sebenarnya kita mengambil nilai-nilai kebajikan yang dijunjung tinggi oleh sekolah kita, sebuah lembaga ataupun organisasi pendidikan. Karena kita saat ini menerapkan implementasi kurikulum merdeka, jadi nilai-nilai kebajikan universal yang kita junjung yaitu profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernilai kritis, dan mandiri. Ya, nilai-nilai kebajikan yang lainnya bisa Bapak Ibu lihat pada share screen. Di layar ada peduli, rajin, integritas, rasa hormat, gotong royong, dan beberapa nilai-nilai lainnya yang sebenarnya sudah kita miliki di sekolah kita. Lalu dilanjutkan dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, lanjutan dari teori kontrol tadi. Jadi manusia ini ternyata bisa dikontrol berdasarkan 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar akan kesenangan. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Yang ketiga kebebasan. Yang keempat penguasaan. Yang kelima bertahan hidup. Lalu ada lagi motivasi yang mendorong perilaku manusia. Yang pertama motivasinya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, kalau kita lihat simulasi kegiatan kita tadi, nilai-nilai yang berada di kepalan tinju masing-masing Bapak Ibu itu adalah nilai-nilai yang Bapak Ibu percaya. Nah, selanjutnya ada keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Biasanya mungkin Bapak Ibu mendengar tata tertib atau peraturan sekolah. Sebenarnya benang merahnya hampir sama. Cuma kalau peraturan sekolah itu dibuat oleh pihak sekolah dan guru. Sedangkan kalau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah sifatnya lebih abstrak daripada peraturan dan dibuat dalam bentuk positif yang merupakan hasil curah pendapat murid dan guru yang berlaku di sekolah atau di kelas. Ya, untuk menyusun keyakinan kelas ini, yang pertama berupa pernyataan yang universal. Yang kedua, pernyataan kesepakatan kelas dalam bentuk positif. Yang ketiga, dapat diterapkan dan tidak terlalu banyak.
Yang keempat, semua warga berkontribusi dalam pembuatan kesepakatan. Yang kelima, ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Berikut adalah contoh video pembentukan keyakinan kelas yang saya lakukan di kelas saya di kelas F3. Jadi ada beberapa tahap. Yang pertama kita curah pendapat dan diskusi dengan peserta didik, memunculkan peraturan sekolah. Yang kedua, memimpin diskusi untuk peraturan kelas dengan mengubah kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat yang lebih positif. Yang ketiga yaitu memimpin diskusi dalam mencarikan peraturan tersebut. Jadi dalam peraturan tersebut apakah ada nilai-nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Yang keempat yaitu memimpin diskusi pendalaman keyakinan kelas menggunakan tabel T dan tabel Y. Nah, baru yang kelima, yang terakhir, yaitu memimpin diskusi pendalaman keyakinan mengenai peran guru dan murid. Ya, akan saya putarkan videonya, Bapak dan Ibu hebat.
Mohon maaf Bapak Ibu, apakah keluar video mengenai keyakinan kelas? Tidak ada, Bu Ica. Ada. Oh, ya sebelumnya saya mohon maaf Bapak dan Ibu. Yang di sini itu sebenarnya ada tayangan video mengenai pembentukan keyakinan kelas. Ya mungkin karena kendala teknis saya skip saja yang video pembentukan keyakinan kelas. Tapi Izin, yang Bu. tahapannya itu Izin, Bu, berdasarkan untuk tahapan melakukan 1 sampai 5. Iya, ya Bapak Eri. izin, Bu, sebelumnya untuk melakukan presentasi video sebelumnya tutup dulu aplikasi Nitronya, Bu. Oh, tutup Sama dulu. Mm, Tutup dulu, Pak. ya, baru mulai lagi presentasinya, Bu. Oh, baru mulai lagi presentasinya. Baiklah, saya coba dulu, Pak. Ya, terima kasih Pak Eri. Apakah kelihatan Bapak dan Ibu? Ica, Iya, ada Pak. sudah. Ini. Ya, udah kelihatan Bu Ca? Udah Bu Mila. Udah. Hmm. Suaranya nggak kedengaran. Suaranya, Bu. Volumenya sudah maksimal, Bu.
Udah kedengaran. Sudah kedengaran udah. ya, udah kedengaran. Udah. Nah, udah.
Hmm. 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 Ya, begitulah sekilas mengenai pembentukan keyakinan kelas Bapak dan Ibu. Sekarang kita lanjutkan materinya sedikit lagi, yaitu mengenai segitiga restitusi. Ya, sebelumnya apakah ada Bapak dan Ibu yang pernah mendengar mengenai segitiga restitusi? Bu Adis pernah tuh. Ya, kira-kira apa menurut Bu Adis mengenai segitiga restitusi ini, Bu? Ya segitiga restitusi kan tuh langkah-langkah kita membantu siswa dalam menyelesaikan masalahnya. Kita ada tahapan-tahapan yang kita lakukan untuk bagaimana mereka itu ketika ada satu masalah yang mereka selesaikan, itu ada 3 tahap yang mereka lakukan. Nah, kalau ketiga tahap itu kita lakukan, berarti sebenarnya kita kan tidak perlu menghukum mereka. Mereka nanti yang tahu di mana kesalahannya, kemudian mereka yang melakukan tindakannya, dan juga mereka nanti yang akan menimbulkan nilai-nilai positif. Pada akhirnya menimbulkan nilai positif dari ketiga langkah tersebut. Nanti kan Bu Ica bisa menjelaskan itu. Biar Bu Ica aja yang menjelaskan. Ya. Oke, terima kasih kepada Bu Adis. Ya, mungkin bagi Bapak Ibu guru hebat yang lainnya, sudah tidak asing lagi dengan istilah restitusi. Mungkin kalau orang ekonomi dan ada istilah restitusi pajak atau restitusi di bidang yang lainnya. Sekarang kita lihat bagaimana restitusi dalam pendidikan. Ya, segitiga restitusi ini ya benar seperti yang dikatakan oleh Bu Adis, adalah beberapa langkah yang dilakukan oleh pendidik yang memegang posisi kontrol sebagai seorang pengajar. Jadi ada beberapa posisi kontrol bagi seorang guru. Bisa dia menjadi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, maupun sebagai manajer. Nah, jadi ada langkah restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya ada di antara siswa kita yang melakukan kesalahan atau melanggar norma-norma yang berlaku pada sekolah, yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas dengan mengatakan misalnya bahwa setiap manusia itu wajar melakukan kesalahan, ya tidak apa-apa apabila Anda melakukan kesalahan, tapi yang tidak boleh itu adalah tidak belajar dari kesalahan. Yang kedua yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Jadi validasi tindakan yang salah ini kita tanyakan dulu ke peserta didik yang bersangkutan, apakah mereka memang benar melakukan kesalahan seperti dari hasil pengamatan guru, laporan teman-teman, dan sumber yang lainnya.
Baru langkah ketiga kita yaitu menanyakan keyakinan. Apakah menurut keyakinan peserta didik ini mereka benar sudah melanggar nilai-nilai kebajikan atau keyakinan jelas yang telah mereka sepakati sebelumnya. Ya, ini karena berhubung sudah malam hari ya Bu, saya tayangkan saja videonya satu lagi. Setelah itu kita ambil kesimpulan. Kira-kira apakah segitiga refleksi ini nanti bisa kita terapkan di sekolah? Apakah terdengar suaranya Bapak Ibu? Mohon maaf, kedengaran. Ya. Kita tambahkan lagi. Nggak jelas. Ya, Bapak Ibu, itu adalah salah satu contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah. Jadi apabila terjadi sebuah kasus atau pelanggaran, restitusi ini adalah merupakan salah satu langkah yang saya rasa cukup efektif bisa dilakukan di sekolah. Karena kita akan menggali dari peserta didik sendiri mengenai
mengenai motivasi atau apa kira-kira kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi sehingga mereka melakukan sebuah pelanggaran. Nah, nanti dari situ guru bisa menggali dan mengarahkan siswa kira-kira bagaimana mereka untuk mencari solusinya. Kira-kira ada tanggapan dari Bapak dan Ibu mengenai langkah-langkah restitusi tadi? Apakah efektif bagi peserta didik kita yang ada di sekolah atau bagaimana? Ya, sebagai mungkin sebenarnya saya curhat ya Bapak Ibu, di kantor itu anak saya yang paling banyak bermasalah. Berarti setiap hari ada saja itu masalah yang dilaporkan dari anak F3 ini. Pas waktu penerimaan rapor PTS juga saya yang paling banyak dipanggil orang tuanya untuk pembagian rapor karena banyak dari mereka yang bermasalah kehadiran ataupun pada kegiatan PBM-nya. Ya, apakah ada dari Bapak Ibu yang mau menanggapi sebelum saya simpulkan? Bu Ica? Ya, Bu. Bu Adis. Silakan, Bu. Ini Bu Ica. Kalau kita kembali lagi kepada masalah yang ada kita, yang paling menonjol kan masalah keterlambatan kita lihat. Ya. Jadi mungkin tidak semua guru pasti mengalami siapapun yang piket itu. Bu Ica udah pernah belum mencobakan masalah keterlambatan dengan siswa kita ini? Oh, yang langkah restitusinya, Bu? Yang terlambat, ya segitiga restitusi nih. Segitiga restitusi. Oh iya, kalau yang terlambat sudah ada juga saya proses menggunakan angka segitiga restitusi, Bu. Tetapi mungkin ya pelaksanaan restitusi ini sendiri tidak bisa sekali dua kali, Bu. Untuk siswa saya di kelas, jadi memang butuh beberapa kali restitusi. Walaupun hasilnya mungkin dari yang keterlambatannya lumayan banyak, misalnya dari 20 menit berkurang jadi 10 menit atau 5 menit, mungkin itu dampak yang saya rasakan. Nah, kalau begitu Bu Ica, nggak ada salahnya kalau kita coba secara kolektif. Misalnya pas kita piket, kita cobakan berapa orang tuh kita kumpulkan, lalu kita lakukan segitiga restitusi. Coba mari kita lihat nanti gimana hasilnya gitu. Mungkin kalau saya dulu, kalau untuk sekarang belum saya lakukan, tapi waktu sama dengan Bu Ica saya pelatihan juga sudah saya lakukan. Itu ada pada beberapa siswa itu memang mangkus ya, tapi ada juga yang tidak mangkus gitu. Nggak tahu lah, mungkin persoalannya dari rumah, berasal dari rumah. Jadi persoalan itu nggak bisa kita atasi karena keadaan bukan di depan mata kita, tapi memang background dari rumah tangga gitu. Tapi kalau mau kita coba, saya rasa ini ada sesuatu hal yang untuk mengujinya. Gimana tahu dengan cara ini bisa nanti jumlah keterlambatan siswa kita itu bisa berkurang dan kita harapkan nanti nggak ada lagi siswa kita yang terlambat. Itu aja Bu Ica. Ya, terima kasih kepada Bu Adis. Ya, harapan kita semua Bapak dan Ibu guru hebat, dengan restitusi ini nanti peserta didik kita menjadi lebih meningkat kesadarannya terhadap kebutuhan dasarnya, terhadap pelanggaran nilai-nilai yang mereka lakukan, sehingga bisa mereka merubah dirinya dari dalam dirinya sendiri.
dengan meningkatkan motivasi intrinsiknya. Baiklah Bapak dan Ibu, kira-kira ada yang ingin merefleksikan kegiatan kita, menarik kesimpulan dari konsep-konsep inti yang sudah saya sampaikan hari ini. Ya, kira-kira dari kebutuhan dasar manusia, dari disiplin positif, dari segitiga restitusi apa yang bisa kita simpulkan? Ya, mungkin Bapak dan Ibu guru BK ini sering merestitusi anak ya, atau guru-guru mata pelajaran yang lain sebenarnya sudah sering melakukan kegiatan restitusi ini, cuma kita baru menyadarinya bahwa ternyata ini istilahnya kegiatan restitusi itu. Ya, kalau misalnya tidak ada, saya coba simpulkan ya Bapak Ibu. Jadi refleksi dari kegiatan kita hari ini. Ya, sudah kelihatan Bapak Ibu? Ya, refleksinya dalam menerapkan disiplin positif, guru dapat mengambil posisi sebagai manajer untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid dalam menemukan solusi dengan permasalahannya melalui kegiatan restitusi. Ya, dengan adanya budaya positif, maka sekolah akan nyaman, aman, dan bermakna bagi murid. Lalu mereka bisa mengimbaskannya kepada orang lain dengan memegang teguh nilai-nilai universal atau prinsip yang telah disepakati bersama. Yang terakhir, yaitu untuk mewujudkan budaya positif sebagai langkah awal, yaitu membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, di mana dalam prosesnya kita akan menanyakan pendapat dan ide murid. Ya, kita ambil kesimpulan, lalu kita ubah ide menjadi kesepakatan, lalu menandatanganinya dan ditempatkan di tempat-tempat strategis atau dipajang di tempat-tempat yang strategis di sekolah yang mudah terjangkau. Ya, sekian materi saya hari ini. Mohon maaf Bapak Ibu apabila banyak kekurangan dan kesalahan dan kata-kata yang tidak pada tempatnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ica yang telah menyampaikan materi, memaparkan materinya tentang budaya positif yang sepatutnya terdapat kita terapkan di sekolah kita tercinta, ini SMA Negeri 2 Selatan Kamang. Sebelum kita tutup acara ini, apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu yang ingin disampaikan kepada Ica? Bapak Ibu, apa ada pertanyaan yang disampaikan? Jika tidak ada pertanyaan yang ingin disampaikan, saya akan menarik kesimpulan
dari webinar kita pada hari ini, yaitu dalam rangka menerapkan disiplin positif, guru dapat mengambil posisi sebagai manajer untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menemukan solusi dengan permasalahannya melalui kegiatan restitusi. Jadi, dalam budaya positif ini, dalam budaya disiplin positif ini, guru berperan sebagai manajer atau sebagai seseorang yang memegang tampuk kekuasaan dalam menerapkan disiplin itu sendiri. Dan siswa diberikan tanggung jawab, diberikan tanggung jawab untuk menemukan solusi dari permasalahan apa atau disiplin apa yang mereka langgar. Kira-kira seperti itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar kita pada hari ini. Semoga materi yang disampaikan oleh Ibu Ica dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sehingga dapat membawa perubahan ke sekolah kita yang tercinta. Demikianlah webinar kita pada hari ini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bapak. Dadah juga. Oke, Bu Ica. Ya, iya, terima kasih banyak Bu Tika, Pak Afdal, Bu Ayu, Bu Tiwi, Bu Reni, Bu Len. Semoga oke ya hari ini. Belum maksimal nih kayaknya Bu Sartik. Gak apa-apa. Itu Aduh. aja tadi videonya kayak kalau di kan terang ada bunyi videonya itu. Nggak ada suara video yang tadi disampaikan. Ada keluar aponya nih ya. Padahal di laptop aku lah paling nggak ada aponya. Itu tadi itu Cile nggak tahu Kak Kironya harus ditutup ya aponya kan. Oh, Lumayan lama nitronya. kan Alia. Iya. Itu tuh apa sih orang tadi itu? Iya, first time ya. First time. Ya, ini bisa nih Ibu Pramugari selanjutnya menjadi moderator. Biarlah ndak kagak awak. Berarti udah terekam di bulan nak. Alah tuh. Nah, coba awak boleh dong. Boleh kan. Bye Bu Ica. Ya, bye. Terima kasih Bu Len, Bu Tika, Pak Afdal, Bu Tiwi, Bu Reni.
Halo Mbak Yu. Ah? Lah, siap.